Dukung like, komen, subscribe channel Mimin Kakak dan jangan lupa diklik tombol notifikasinya agar tetap update semua cerita Mimin. Terima kasih banyak untuk kakak yang sudah subscribe channel Mimin. Selamat mendengarkan dan terima kasih. Tripod obat besar, yang berwarna hijau dan keemasan dan penuh dengan berbagai pemandangan gunung dan sungai, jatuh dengan keras di atas platform batu. Pada saat yang sama, tripod obat besar yang berat mengeluarkan getaran berdengung saat bertabrakan dengan platform batu. Melihat tripod obat yang telah sepenuhnya diperbaiki di depannya, Xiao Yan menarik napas dalam-dalam dan matanya berkilauan. Setelah perbaikan Luoao, Luo Tianding sekarang lebih mendominasi dari sebelumnya. Retakan di sekujur tubuhnya menghilang dan menjadi momentum yang lebih kental dan tenang. Tripod obat emas Qian memantulkan cahaya aneh Qian di bawah sinar matahari. Pada pandangan pertama, itu seperti nyala api yang menyala di atasnya. Bahkan menyentuhnya dengan tangan Anda, itu tidak sedingin tripod obat biasa, tetapi dengan suhu yang dangkal. Benar-benar sangat berbeda apakah itu tripod obat di daftar Tianding. Setelah beberapa kejutan di wajahnya, Xiao Yan segera membuka mulutnya dan memobilisasi sumber gas di tubuhnya. Pada saat yang sama, api ungu yang mengamuk menyembur keluar dari mulutnya. Setelah beberapa saat berputar-putar dan memutar, api yang masuk ke lubang tripod obat mengalir langsung ke tripod obat di depannya. Segera, itu meledak tiba-tiba, berubah menjadi api besar dan terus berputar di tripod obat. Suhu di tripod obat meningkat. Pada saat yang sama ki internal Xiao Yan dimobilisasi, platform arai di mana dia berada tiba-tiba tampak aneh. Rune yang semula tenang di tanah tiba-tiba melintas dan menyebar hingga menyebar ke empat sisi platform batu dan berhenti di sepanjang tepi empat pilar batu. Kemudian, cahaya itu terus naik dalam lingkaran sampai ke empat pilar batu itu menyala dan dikelilingi oleh cahaya kemasan, ditembak dari empat pilar batu, dan kemudian dipadatkan di satu tempat. Akhirnya, lapisan penutup susunan emas terbentuk di atas platform batu. Tampaknya itu harus ditinggalkan oleh para pendahulu. Melihat pemandangan di depannya, Xiao Yan santai perlahan. Pada saat yang sama, dia terkejut dengan cara dari arai mage. Rune yang tampaknya biasa ini masih menyembunyikan cara seperti itu. Jika dia tidak memobilisasi sumber ki di tubuhnya sekarang, saya khawatir dia tidak bisa menunjukkan hubungan khusus antara rune ini, terutama empat pilar batu, itu bahkan lebih mengejutkannya. Mengambil kembali pikirannya, mata Xiao Yan jatuh kembali pada tripod obat di depannya. Ketika nyala api di dalamnya naik, jubah lengan Xiao Yan melambai, dan dia melihat kilatan cahaya di cincin itu, dan setiap bahan obat segera terbang keluar. Di bawah paket sumber gas, itu digantung di atas tripod obat. Jumlahnya luar biasa. Sepintas, itu juga memiliki rasa keindahan. Pil pengecoran jiwa, pil tingkat ke-6, memiliki efek mengkonsolidasikan asal-usul jiwa. Setelah digunakan, itu dapat meningkatkan keuletan kekuatan jiwanya sendiri. Ini adalah harta langka bagi ahli herbal dan penyihir arai. Tentu saja, efek pil pengecoran jiwa tidak dapat ditumpangkan. Oleh karena itu, seseorang hanya dapat menggunakannya sekali dalam hidupnya. Jika lebih, itu tidak akan berpengaruh. Ada banyak ramuan yang dibutuhkan untuk pemurnian, ada lebih dari 500 jenis bahan obat yang berharga, dan kebanyakan dari mereka adalah bahan obat yang berharga yang dapat meningkatkan kekuatan jiwa orang biasa. Tidak ada pasar di pasar. Beberapa dari mereka diperoleh oleh Xiao Yan secara kebetulan. Paling-paling, mereka hanya cukup untuk dia gunakan 2 kali. Begitu mereka gagal, pil pengecoran jiwa akan gagal total. Setelah pil selesai, itu adalah pilihan yang baik untuk memperbaiki esensi lilin dengan mengandalkan efek khusus dari casting pil jiwa dan menahan kekuatan api yang berbeda. Hati-hati membaca pil di tangannya beberapa kali. Setelah mengingat beberapa poin penting di benaknya, Xiao Yan menarik napas dalam-dalam, lalu perlahan meludahkannya. Saat dia melihat ke atas, api di kedalaman matanya bersinar. Ketika suhu di tripod obat mencapai puncak tertentu, Xiao Yan tiba-tiba mengangkat tangannya, mengubahnya menjadi telapak tangan, dan menepuknya di tripod obat. Ketika suara tabrakan yang jelas terdengar, di antara ratusan bahan obat yang tergantung di sekitar obat tripod, banyak yang dijarah ke dalam tripod obat. Kemudian, api yang terus-menerus menelannya. Di bawah pemurnian api yang berbeda, permukaan bahan obat itu menumbuhkan jus keruh dan kental, atau membentuk permukaan padat, atau menyemburkan energi kekerasan darinya untuk menahan serangan api yang berbeda untuk saat ini. Namun, Xiao Yan tidak berpikir begitu. Dia tenang, duduk tegak, dan menutup matanya perlahan,
Dengan kekuatan jiwa yang besar, semua yang ada di tripod obat jatuh ke dalam pikirannya dengan tepat. 2 jam kemudian, semua herbal di tripod obat berubah. Di bawah suhu tinggi yang mengerikan dari api ungu, semua herbal diringkas menjadi bubuk murni dan obat cair, dan kemudian secara bertahap diintegrasikan di bawah kendali halus kekuatan jiwa Xiaoyan. Langkah pertama berlalu dengan selamat, yang memang harapan Xiaoyan, tetapi untuk langkah Rong dan selanjutnya, saya khawatir itu tidak akan begitu mulus. Justru karena sebagian besar bahan baku ini memiliki sifat yang sama sehingga ada lebih sedikit bahan obat untuk mendamaikan sifat obatnya. Ini bukan karena persiapan bahan obat yang tidak mencukupi, tetapi karakteristik pil pengecoran jiwa. Karena terlalu banyak mengejar berkah kekuatan jiwa mengarah ke metode pemurnian yang terlalu ekstrim, dan kekuatan jiwa yang terkandung dalam obat cair dan bubuk terlalu besar, obatnya secara alami lebih ganas. Tentu saja, itu tidak akan mudah untuk diintegrasikan. Pada awal peleburan, langkah pertama adalah menggabungkan beberapa cairan obat yang relatif ringan dengan bubuk. Setelah kekuatan obat secara bertahap stabil, salep kental yang menyatu perlahan dicampur bersama. Meskipun prosesnya sederhana, tidak mudah untuk benar-benar mengintegrasikan kekuatan obat yang sangat besar ke dalam cairan obat. Dengan kesabaran yang gigih dan kekuatan jiwa yang besar, proses integrasi pada tahap awal ini berlangsung hampir 1 jam, yang menghabiskan banyak sumber ki dan kekuatan jiwa di tubuh Xiaoyan, tapi untungnya, semua ini stabil. Dalam tripod obat, ratusan obat cair dan bubuk dengan ukuran berbeda telah dipadatkan, membentuk selusin baru kelompok obat kental seukuran telapak tangan, di mana kekuatan obat pada dasarnya terintegrasi. Meski tidak sempurna, bisa stabil di level yang sama, setidaknya tidak akan ada kerusuhan energi. Selanjutnya, saatnya selusin pil yang tersisa menyatu. Jika itu bisa dibuat, langkah paling kritis dalam casting pil jiwa adalah di masa lalu. Namun, ketika 2 kelompok obat itu secara bertahap mendekat di bawah kendali Xiaoyan, fluktuasi energi yang hebat tiba-tiba melonjak keluar dari kelompok obat dan segera menghantam dinding bagian dalam tripod obat. Tiba-tiba, gelombang suara yang keras dan jernih menyebar dengan cepat, dan seluruh tripod obat bergetar saat ini. Di panggung susunan langit, tripod obat hijau dan emas besar di depan Xiaoyan bergetar beberapa kali, dan tabrakan keras tiba-tiba terdengar. Bahkan Xiaoyan, yang sedang duduk di futon saat ini, mengubah wajahnya dan mengalihkan pikirannya. Kekuatan jiwa besar segera mengalir ke tripod obat di depannya. Dengan api aneh, 2 fluktuasi energi yang hebat secara bertahap ditekan. Badan tripod berangsur-angsur menjadi stabil. Untungnya, sisa pil di tripod obat tidak banyak terpengaruh di bawah paket api yang berbeda. Kalau tidak, begitu energi yang terkandung dalam pil itu meledak, saya khawatir itu akan membuat banyak suara. Apa yang terjadi? Di luar platform susunan langit, Luo Jin mengangkat kepalanya dengan cemberut dan menatap Xiaoyan di kedalaman. Karena isolasi arai, dia tidak dapat melihat isinya dengan jelas, tetapi fluktuasi energi barusan juga membuat suasana hatinya tiba-tiba tegang. Jangan khawatir, sangat mudah untuk memperbaiki pil. Masuk akal untuk menghadapi beberapa masalah. Saya percaya si kecil bisa menyelesaikannya. Selain itu, Anda dan saya semua adalah orang luar. Bahkan jika sesuatu benar-benar terjadi, apa yang bisa kita lakukan? Lebih baik menunggu kabar baiknya. Luo Jin dalam suasana hati yang tegang, tetapi Luo Ao tidak tahu kapan harus muncul di kerumunan. Dia menepuk bahu yang terakhir dan menekan suasana hati Luo Jin yang bersemangat. Yang terakhir menghela nafas dan tenang lagi. Meskipun tenang di sini, anak-anak Luo, yang menonton di belakang mereka, berisik saat ini. Suara obrolan mereka seperti binatang buas yang melayang di atas kepala mereka, yang memancing emosi Luo Jin dan yang lainnya lagi. Melihat situasi ini, Luo Ao dengan enggan berbalik dan memarahi, kerumunan segera pergi seperti air laut yang surut. Pada saat yang sama, Xiaoyan di platform susunan langit mengerutkan kening dan pikirannya melayang. Tangannya terangkat dengan cepat, sementara gas sumber mengembun di antara telapak tangan, beberapa telapak tangan ditampar pada tripod obat. Dikombinasikan dengan ancaman kekuatan jiwa, ia membentuk gelombang energi tak berbentuk di tripod obat, yang untuk sementara menekan energi yang ditekan dalam kelompok obat. Segera setelah itu, 2 kelompok obat sebelumnya mendekat perlahan dan menyatu lagi. Desis. Saat keduanya bersentuhan, kedua untaian energi yang terkandung di dalamnya langsung bergejolak dan bertabrakan.
Permukaan bulat asli dari dua pil bergejolak tanpa henti saat ini. Tanpa diduga, mereka seperti makhluk hidup. Gelombang energi bertabrakan di persimpangan keduanya. Terlepas dari penindasan Xiaoyan, proses integrasi masih tampak sangat sulit. Tapi untungnya, sekarang jauh lebih baik daripada sebelumnya, tetapi Xiaoyan juga tahu bahwa ini baru permulaan. Lebih dari selusin resimen obat harus dilebur berulang kali untuk beberapa kali sampai semua resimen obat terintegrasi, dan energi internal mereka tetap dalam keadaan seimbang dan tidak ada kerusuhan. Proses ini pasti akan lama dan sulit. Dalam sekejap mata, tampaknya 6 hari telah berlalu sejak proses pencairan pil Xiaoyan. Dalam 6 hari ini, semburan fluktuasi energi yang hebat akan keluar dari waktu ke waktu di platform Tianzhen. Pemandangan seperti itu membuat beberapa orang yang lewat di luar merasa ketakutan. Di depan Xiaoyan saat ini, hanya ada 2 terakhir dari lusinan kelompok obat di tripod obat, dan kedua kelompok obat ini adalah produk dari mengintegrasikan semua kelompok obat. Meskipun energi besar dalam lusinan pil terintegrasi, volume kedua pil tidak sehebat yang diharapkan. Mereka masih seukuran telapak tangan. Semua kotoran di dalamnya dihilangkan. Setelah pemurnian dengan api yang berbeda, permukaan kedua pil lebih bulat dan mengkilap. Meskipun pil belum selesai, mereka bisa mencium jejak aroma dan, ini menyegarkan. Mata yang tertutup perlahan terbuka dan menatap dua kelompok obat di tripod obat. Xiaoyan menarik napas dalam-dalam dan menahannya di dadanya. Kemudian dia dengan hati-hati mengatur nyala api di tripod obat dan mengendalikan kedua kelompok obat untuk mendekat perlahan. Selama langkah ini dapat diselesaikan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan di langkah selanjutnya. Dalam tripod obat, di bawah isolasi api yang berbeda, kedua resimen obat mendekat perlahan dengan kecepatan yang sangat lambat. Jarak pendek beberapa inci berlangsung hampir setengah jam. Pada saat ini, dahi Xiaoyan telah ditutupi dengan butiran keringat yang tebal, dan sepasang mata hitam yang dicat menatap dua resimen obat di tripod obat, sampai permukaan keduanya secara bertahap menyatu. Napas Xiaoyan tertahan, dadanya dilepaskan dengan santai. Tepat ketika Xiaoyan hendak bersantai, di tempat keduanya bertabrakan, fluktuasi energi yang lebih hebat daripada beberapa hari terakhir tiba-tiba melonjak keluar, dengan paksa memusnahkan api ungu yang mengamuk di sekitar mereka, dan segera menghantam dinding bagian dalam tripod obat. Dan, tripod obat berat Weng berlari bergetar, dan seluruh platform batu tempat Xiaoyan berada terkejut, dan penutup susunan di atas kepalanya berfluktuasi dengan hebat, yang menahan gempa susulan. Saat ini, Xiaoyan juga mengubah wajahnya, dengan cepat mengerahkan semua kekuatan jiwa yang tersisa, menuangkan ke dalam tripod obat, dan melambaikan lengan bajunya yang besar. Seluruh tripod obat dibungkus oleh api yang mengamuk dari luar ke dalam. Momentum yang kuat menyapu tripod, dan Sheng Sheng menolak kelainan pada tripod obat. Meski begitu, itu belum mencapai titik di mana ia dapat dipulihkan. Ketika Xiaoyan menatap kedua kelompok obat, api ungu muncul di kedalaman matanya, dan segala sesuatu di depannya menjadi lebih jelas dan menyeluruh. Pada suatu saat, Xiaoyan samar-samar melihat pertempuran sengit antara erosi energi dan fusi antara dua kelompok obat. Di bawah pengamatan Xiaoyan, energi dalam dua pil memang melonjak dengan kecepatan yang sangat cepat. Jika terus dengan kecepatan ini, saya khawatir dalam waktu singkat, semua energi di kedua pil akan terintegrasi bersama. Berbicara secara logis, itu benar-benar hal yang bahagia, tetapi apa yang membuat Xiaoyan bermartabat saat ini adalah, meskipun kekuatan jiwa dalam kelompok obat meningkat dengan cepat, energi yang dapat digunakan untuk mengintegrasikan dan menyeimbangkan stabilitas pil dengan cepat hilang. Di bawah konsumsi yang begitu parah. Dengan cara ini, hasil fusi terakhir dari kelompok obat adalah untuk membentuk kekuatan jiwa yang mengerikan yang tak terkendali. Begitu kekuatan ini pecah di Tianyun Villa, hasilnya tidak terbayangkan. Kali ini, Xiaoyan menggabungkan bom teroris. Dang-dang. Xiaoyan Pan berada di depan tripod obat, alisnya terkunci, wajahnya bermartabat, dan matanya menatap dua kelompok obat yang terintegrasi secara bertahap dalam tripod obat. Hatinya berada di dasar lembah. Situasi di tripod obat benar-benar di luar kendalinya. Bahkan jika dia menggabungkan semua kekuatan jiwanya dan sumber ki untuk dikonsolidasikan, hasilnya tetap tidak memuaskan. Kekuatan obat keseimbangan yang tersisa di dua resimen obat masih berkurang dengan cepat. Gelombang jiwa kuat yang berdebar-debar menyebar dari tripod obat. Momentum energi yang luar biasa mengejutkan. Setiap kali kekuatan jiwa besar di tripod obat berfluktuasi,
Penutup susunan yang kuat di atas platform batu di luar tripod obat akan disertai dengan agitasi yang hebat, dan gerakan seperti itu juga segera memperingatkan banyak orang di villa. Di luar platform Tianzhen, Luo Ao dan yang lainnya mengerutkan kening dan merasakan gelombang jiwa yang kuat memancar dari platform, dan emosi mereka tidak dapat menahan diri untuk menjadi gugup. Di satu sisi, 7 laki-laki Luo Si datang ke tempat kejadian satu demi satu, dan bahkan Luo Cheng muncul di sini. Mereka segera menarik keributan, dan mata penasaran mereka berkumpul di tengah platform Tianzhen. Meskipun mereka tidak bisa melihatnya dengan jelas, tapi saya juga bisa merasakan kengeriannya. Tuan, apa yang harus saya lakukan? Di belakang Luo Cheng, orang tua Luo yang tua maju sedikit dan bertanya dengan suara rendah. Apa yang bisa kita lakukan? Memurnikan pil tidak berkelahi dengan orang lain. Bagaimana kita bisa membantu? Dalam situasi ini, saya khawatir apa yang bisa kita lakukan adalah mempersiapkan terlebih dahulu untuk mencegah perubahan dalam pil pemurnian. Luo Cheng mengerutkan kening dan memarahi ketika dia mendengar pidato itu. Yang terakhir dengan cepat menarik diri. Kemudian, dia membawa para tetua keluarga Luo untuk meletakkan penutup arai besar di luar platform arai langit untuk menutupi seluruh platform arai langit. Pada saat ini, kekosongan di samping Luo Cheng sedikit terpelintir, dan sosok api dan lilin segera muncul. Melihat lilin api, Luo Cheng dengan cepat membungkuk dan memberi hormat. Yang terakhir melambaikan tangannya dengan lembut, dan kemudian terus melihat ke kedalaman susunan langit. Dengan budidaya yang kuat, lilin api jelas melihat situasi Xiao Yan saat ini, dan tidak bisa menahan cemberut. Kekuatan jiwa dari tripod obat tampaknya telah mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Menurut situasi di bawah mata saya khawatir dalam waktu singkat, kekuatan jiwa dalam pil akan meledak karena tidak dapat dikendalikan. Dalam hal penutup arai ini saja, saya khawatir saya tidak dapat sepenuhnya menahan dampak badai jiwa. Selain itu, Xiao Yan masih di dalam. Begitu pil itu meledak, dia harus menanggung bebannya. Dengan pemikiran ini, Huozu tidak dapat menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya, lalu berbalik untuk melihat Luo Cheng dan berkata, "Tuan Luo, sebarkan topengnya." Mendengar ini, wajah Luo Cheng stagnan pada awalnya. Dia ingin membantah, tetapi ketika dia melihat ekspresi tenang di wajah Huozu, dia ragu-ragu dan mengangguk. Sebagai gantinya, dia memerintahkan beberapa tetua keluarga Luo untuk melepaskan penutup arai besar yang menutupi seluruh arai langit. "Tuan, ini, aku akan datang." Sebuah jawaban samar. Segera, api dan lilin bergetar, dan dalam sekejap mata, itu telah muncul di platform batu di tengah platform susunan langit. Bahkan susunan yang dibentuk oleh 4 pilar batu tidak bisa menghentikannya. Energi yang kuat dari yang kuat juga terungkap saat ini. Ketika lilin muncul di platform batu, itu juga merupakan badai jiwa yang kuat menyapu keluar dari dalam dan luar tripod obat di depan Xiao Yan. Pada saat ini, meskipun yang terakhir telah menyadari kedatangan lilin, karena situasi di tripod obat, dia tidak bisa membiarkannya terganggu. Saat ini, dia harus melakukan yang terbaik untuk menstabilkan situasi di tripod obat. "Nak, kamu lakukan saja apa yang aku katakan. Aku khawatir kamu harus melakukan yang terbaik di proses selanjutnya." Setelah melihat pil besar yang jatuh dengan keras di tripod obat mata, nada lilin api berkata sedikit dengan sungguh-sungguh. Tidak peduli apakah Xiao Yan mendengarnya atau tidak, itu adalah gelombang lengan besar. Dalam sekejap, nyala api tak terlihat segera menyembur keluar, menutupi seluruh tripod obat. Suhu yang mengerikan bahkan mendistorsi rune pada arai, bahkan retakan kecil pun muncul. "Si kecil, berhenti sekarang. Tarik semua api alien dan kekuatan jiwa." Lilin api berbisik, dan Xiao Yan segera menarik kembali kesadarannya dari tripod obat di depannya. Dia tidak berani ragu-ragu pada saat itu, yaitu hampir pada saat yang sama, momentum dan tekanan yang kuat keluar dari lilin api, menekan gelombang energi yang menghantam dinding bagian dalam tripod obat. Ketika pil itu bergetar tajam, pikiran yang terakhir bergerak dan tekanan jiwa yang lebih kuat segera berkumpul dengan gila di Luo Tianding dan berubah menjadi tripod obat kecil yang tak terlihat dalam sekejap mata. Pil itu dibungkus, dan nyala api yang tak terlihat mengikuti dan disempurnakan, langsung. Dengan kekuatan jiwa api dan lilin untuk ditekan, ditambah dengan pemurnian gila dari peradangan jantung yang jatuh, kekuatan jiwa yang kejam dalam pil juga telah dicampur secara paksa, tetapi bagaimanapun, cara ini hanya dicocokkan secara paksa oleh kekuatan eksternal, yang tidak bisa benar-benar melelehkan pil.
Apa yang dibutuhkan untuk mengintegrasikan kekuatan-kekuatan itu dengan sempurna adalah pemurnian pribadi Xiao Yan. Xiao Yan, saya akan menekan kekuatan dalam pil ini dengan tubuh saya sendiri dan membuatnya tidak lagi rusuh. Tapi ingat, ini hanya sementara. Anda harus memperbaiki pil ini dengan sukses sebelum kekuatan jiwa saya habis. Jika tidak, konsekuensinya mungkin akan terjadi, lebih serius dari sekarang. Sementara Xiao Yan terengah-engah, suara serius api dan lilin datang lagi. Yang saat ini melihat ke atas dan melihat bahwa tubuh api dan lilin secara bertahap menjadi ilusi. Akhirnya, itu berubah menjadi nyala api yang tidak terlihat, menghilang ke dalam tripod obat, mengembun menjadi sekelompok kecil api, bercokol di atas tripod obat kecil, dan menekan pil di dalamnya dari waktu ke waktu. Melihat adegan ini, wajah Xiao Yan tiba-tiba mengeras. Adegan ini juga muncul di debu Haimo asli dan lainnya. Dia membuang daging dan kembali ke Noumenon. Begitu sumber jiwa itu tersebar lagi, api di depannya akan sepenuhnya kembali ke Noumenon dan menjadi sesuatu yang tidak memiliki pemilik. Kekuatan peradangan jantung yang jatuh juga akan pecah dengan tidak bermoral. Konsekuensi itu, saya khawatir itu tidak terbayangkan. Karena alasan inilah Huozu mengharuskannya untuk memperbaiki pil pengecoran jiwa sebelum sumber jiwanya habis, untuk memperbaiki peradangan jantung yang jatuh. Dengan napas panjang lega, suasana hati Xiao Yan berangsur-angsur menegang. Dengan telapak tangannya dibalik, dia mengambil beberapa pil dari cincin dan merasakan arus hangat secara bertahap menyebar dalam dirinya. Baru kemudian dia mengembalikan matanya ke tripod obat di depannya. Api ungu tiba-tiba melonjak keluar, saat fluktuasi energi pada tripod obat ditekan, pil besar yang telah terintegrasi telah terbentuk. Kekuatan obat di dalamnya digabungkan di bawah penindasan peradangan jantung yang jatuh dan kekuatan jiwa yang besar dari api dan lilin. Meskipun di satu tempat, itu kacau seperti Rami. Apa yang perlu dilakukan Xiao Yan saat ini, adalah menyisir masa energi kacau yang tidak dapat dibedakan ini menjadi beberapa bab. Dengan bantuan kekuatan api dan lilin, Xiao Yan berhasil melewati level ini. Meskipun cukup berbahaya selama periode itu tidak sepenuhnya tidak produktif. Pil muda hari ini tidak hanya mengandung kekuatan jiwanya sendiri yang kuat, tetapi juga beberapa kekuatan jiwa milik api dan lilin. Justru karena memiliki kekuatan jiwa ini sebagai tumpuan keseimbangan, hanya dengan cara ini kekuatan-kekuatan lain dapat dihubungkan secara erat. Jika pil ini berhasil disempurnakan, saya khawatir itu akan menjadi pil pengecoran jiwa yang paling istimewa dan kuat dalam sejarah. Di masa lalu, selain kekuatan jiwa yang dikandungnya, sisa kekuatan digunakan untuk memeriksa dan menyeimbangkan obat. Namun, pil pengecoran jiwa hari ini terutama didasarkan pada kekuatan jiwa, dan kekuatan kompleks lainnya telah habis. Setelah pil selesai, efeknya secara alami akan melampaui pil pengecoran jiwa yang diketahui semua orang. Di luar platform susunan langit, orang-orang memperhatikan bahwa fluktuasi energi di tengah platform batu secara bertahap tersebar, yang merupakan desahan lega. Luo Cheng dan beberapa tetua villa di samping juga saling memandang. Mereka tahu bahwa ada api dan lilin kali ini, dan kecelakaan itu berakhir. Tetapi yang mengejutkan mereka, api dan lilin belum muncul sejak mereka memasuki kedalaman platform susunan langit. Adapun apa yang terjadi, Xiao Yan adalah satu-satunya yang mengetahuinya. Sekarang masalahnya telah terpecahkan, itu pasti masalah waktu untuk pemurnian berikutnya. Luo Jin melihat kedalaman platform susunan langit sambil menghela nafas. Raut wajahnya juga menjadi tenang dengan ketenangan gelombang energi. Ketika dia mendengar pidato itu, Luo Ao di sampingnya tidak bisa menahan tawa dan berkata, "Hehe, pil pengecoran jiwa dapat dianggap sebagai pil kelas 6 tertinggi di antara pil tingkat 6. Tidak mudah untuk disempurnakan. Jika si kecil ini berhasil memperbaikinya pada satu waktu, itu luar biasa. Sejauh yang saya tahu, beberapa anak kecil keluarga pemurnian obat di wilayah tengah mungkin tidak dapat berhasil menyempurnakan pil tingkat ke-6 untuk pertama kalinya, belum lagi kesulitan ini. Ini bukan pil casting jiwa rendah." Dengan ringan memukul mulutnya, wajah tua Luo Ao penuh kekaguman, yang juga membuat senyum Luo Jin semakin makmur. Untuk Xiao Yan, orang ini memiliki kepercayaan diri yang hampir buta. Sekarang ketika dia mendengar pujian Luo Ao lagi, suasana hatinya pasti akan bersemangat. Ketika semua orang merasa lega, pikiran Xiao Yan kembali dipadatkan dalam tripod obat di depannya, dan semua kekuatan jiwa yang tersisa mengalir masuk. Api ungu yang mengamuk melonjak,
dan pil seukuran telapak tangan semakin disempurnakan. Di tripod obat, nyala api ungu membungkus bola obat seukuran telapak tangan. Warna pada bola obat sedikit berwarna. Secara umum, warnanya masih lebih ungu, tetapi dicampur dengan warna lain, yang membuatnya terlihat tidak harmonis. Bahkan pada hubungan warna-warna itu, ada cacat halus yang tidak dapat dideteksi dengan mata telanjang. Namun, di bawah pemurnian terus-menerus dan perpaduan api yang berbeda, energi dengan warna berbeda selalu perlahan menyatu. Merasakan kekuatan integrasi berkelanjutan dalam kelompok obat, Xiao Yan sedikit lega. Setelah perubahan sebelumnya, pil pengecoran jiwa akhirnya berada di jalur yang benar, dan hal-hal selanjutnya akan menjadi lebih stabil. Lihat ini, selama semua kekuatan obat terintegrasi penuh, secara bertahap dapat mengembun menjadi prototipe pil. Namun, sekarang masalah yang dihadapi Xiao Yan adalah dia harus memperbaiki pil pengecoran jiwa sebelum sumber jiwa dari lilin dikonsumsi. Ini membutuhkan Xiao Yan untuk keluar semua. Proses pencairan pil ditakdirkan untuk lambat, tetapi untungnya, pil pengecoran jiwa memiliki lilin, dan prosesnya menjadi lebih sederhana. Selama tidak ada kerusuhan energi di pil muda, bukan tidak mungkin untuk memurnikan pil dalam waktu singkat dengan kekuatan api yang berbeda. Tentu saja, itu ditakdirkan untuk menjadi perang konsumsi yang sulit. Menggigit giginya, Xiao Yan mengeluarkan segenggam pil dari cincin itu lagi sambil mengendalikan api yang ganas di tripod obat. Tanpa ragu-ragu, dia memasukkannya ke dalam mulutnya dan menelan salah satunya. Sementara dengan panik menyerap masuknya energi di tubuhnya, nyala api di tripod obat menjadi lebih ganas. Apa yang disebut perang gesekan tidak layak disebutkan di depan sejumlah besar pil Xiao Yan. Dengan suplemen pil yang terus-menerus, api di tripod obat secara bertahap menjadi stabil. Pil muda itu berputar di bawah pemurnian gila dari api yang berbeda. Sementara kekuatan obat terintegrasi dengan cepat, volumenya berkurang secara bertahap. Sekarang, yang perlu dilakukan Xiao Yan adalah menunggu dengan tenang, dan ini adalah seminggu penuh. Dalam minggu ini, kerumunan yang berkumpul di luar platform Tianzhen secara bertahap bubar, dan situasinya stabil. Para pemimpin puncak Villa Tianyun juga merasa lega. Tetapi dari waktu ke waktu, seseorang akan keluar dari peron Tianyun untuk menonton di dalam. Di satu sisi, mereka akan menyelidiki gerakan Xiao Yan, tetapi juga untuk mencegah generasi dari perubahan sebelumnya. Untungnya, setelah hal semacam itu diselesaikan, itu tidak akan pernah terjadi lagi. Di platform batu, tubuh Xiao Yan tidak bergerak seperti batu, dan semua pikirannya ditempatkan di tripod obat di depannya. Api yang mengamuk masih memurnikan pil. Pada saat yang sama, bau pil yang kuat juga seperti awan berkabut di sekitar platform susunan langit, yang menarik banyak orang untuk berhenti, dan mata banyak orang bersinar dengan kekaguman. Dapat dikatakan bahwa selama gas pewangi dan dapat dipadatkan dalam proses pemurnian obat dan dapat dikatakan sukses. Misalnya, hari ini, awan di platform arai diselimuti dengan aroma dan yang kental, menyegarkan dan bagaimana menyempurnakan casting jiwa dan. Sampai saat tertentu, tubuh Xiao Yan yang duduk tiba-tiba bergetar di atas platform batu, tangannya dengan cepat terangkat, 10 jari terhubung, ujung jari terjepit dan tercetak. Di bagian luar pil yang terbentuk di tripod obat, lingkaran cincin api dengan cepat muncul, dan kemudian secara bertahap ditutup dan berubah menjadi pil. Pil yang awalnya bergetar juga berhenti pada saat cincin api masuk. Boom! Hampir pada saat yang sama, pada 9 hari ketika langit cerah dan biru, tiba-tiba, guntur yang mengejutkan meledak, dan awan gelap yang kuat meluncur. Pil urutan ke-6, pil pengecoran jiwa, kan? Bocah ini benar-benar luar biasa. Di halaman villa, Luo Ao dan Luo Jin mengangkat kepala mereka untuk melihat pemandangan di langit. Sementara mata mereka bersinar, kata-kata pujian tidak bisa tidak terdengar, kemunculan tiba-tiba yang begitu konstan di langit di atas villa awan Tainan juga mengingatkan keluarga Luo tingkat tinggi. Saat ini, ada semburan angin kencang di langit, dan sosok-sosok berjalan menuju kehampaan. Kemudian dia duduk di atas platform susunan langit, menatap awan gelap yang menyebar dengan cepat di langit, dan wajahnya bermartabat. 6 peringkat dan Lei, sulit untuk dihadapi. Luo Xiong berdiri dengan bangga di udara, memandang dengan sungguh-sungguh pada guntur mengerikan yang berkedip seperti naga di awan gelap, dan nada suaranya cukup bermartabat. Di satu sisi, Bai Hua dan yang lainnya juga hadir, merasakan tekanan mengerikan menyebar dari awan guntur. Bahkan mereka merasakan jantung berdebar. Akhiri pertempuran.
Si kecil baru saja selesai memurnikan pil. Pasti saat ini kelemahan. Ayo berikan kepada kita, Dan Lei. Awan gelap tebal di langit hampir menutupi setengah dari Villa Tianyun. Melihat ini, Luo Xiong mau tidak mau berteriak dengan wajah bermartabat. Begitu kata-kata itu keluar, para tetua Villa Tianyun di langit hanya ingin menjawab, tetapi kemudian, di bawah orang-orang, angin kencang tiba-tiba terdengar. Kemudian, sosok dingin yang penuh dengan nafas membunuh muncul di hadapan orang-orang, dan itu adalah Raja Utara. Wayang, melihat Raja Utara, Luo Xiong mau tidak mau mengangkat alisnya dan menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya. Secara alami, dia bisa melihat bahwa Raja Utara di depannya adalah objek dari Xiaoyan. Di hadapan Dan Lei seperti itu, peran apa yang bisa dimainkan boneka? Dia ingin mengakhiri pertempuran sekaligus, tapi suara Xiaoyan yang sedikit lemah tiba-tiba datang. Penatua, Dan Lei, berikan padaku sebagai boneka. Ekspresi wajah lama Luo Xiong tiba-tiba berubah begitu dia mengatakan ini. Jika itu tidak keluar dari mulut Xiaoyan, dia mungkin tergoda untuk membalas. Dan Lei diringkas oleh kekuatan langit dan bumi. Kekuatannya terbukti dengan sendirinya. Bagaimana boneka seperti itu bisa melawan kekuatan Dan Lei? Jangan khawatir, tetua. Dia tidak akan mengatakan hal seperti itu jika dia tidak sepenuhnya percaya diri. Selain itu, meskipun Dan Lei sedikit merepotkan menurut kami, itu adalah makanan terbaik untuk Raja Utara. Pada saat ini, Bir putih di satu sisi juga tersenyum dan mengeluarkan suara. Meskipun Dan Lei yang berat selama 9 hari membuatnya merasa sangat tertekan, tidak masalah jika ada Raja Utara di sisi lain. Setelah mendengar kata-kata terakhir dan permintaan Xiaoyan, Luo Xiong memerintahkan para tetua untuk mundur. Setelah itu, dia menatap Raja Utara di depannya dengan curiga, yang terakhir adalah tubuh King Kong, dengan tubuh emas ungu, pola guntur, dan beberapa sisik di tengah alisnya. Sepintas, itu tepat 1 lebih banyak daripada ketika dia berada di kolam guntur yang kosong. Sekarang, kekuatan tempur Raja Utara juga sebanding dengan 6 kaisar sumber bintang. Dengan seluruh kekuatannya, itu bahkan lebih. Tampaknya kekuatan guntur yang diserap di kolam guntur kosong juga harus diserap oleh Raja Utara, sehingga dia dapat dipromosikan. Boom! Jauh di atas langit, Raja Utara berdiri dengan bangga dengan mata kosong memandangi awan guntur yang bergulir selama 9 hari. Tinjunya terkepal dan kekuatannya yang mengerikan memutar bahkan kekosongan. Bahkan ada retakan halus di Tao. Melihat adegan ini, Luo Xiong dan yang lainnya mau tak mau melihat ke samping. Hanya ini, Raja Utara tampak berbeda dari boneka biasa. Duri lala. Tiba-tiba, di antara awan guntur yang menggelinding di langit, guntur besar yang menggetarkan bumi tiba-tiba keluar dari awan gelap. Guntur yang menyilaukan membuat dunia yang gelap menjadi cerah. Kemudian, seperti binatang raksasa, ia bergegas menuju Raja Utara di bawah. Ketika Dan Lei datang ke dunia, Raja Utara tidak menunjukkan kelemahan. Dia menginjak keras di kehampaan. Ruang di bawah kakinya segera terdistorsi dan tertekan. Dengan ledakan tumpul, tubuh Raja Utara juga meledak dan melesat ke langit. Di platform batu di bawah, Xiaoyan dengan cepat mengumpulkan pil jiwa casting. Dia tidak punya waktu untuk memperhatikan Dan Lei dan Raja Utara yang akan menyentuh di langit. Dia dengan cepat mengambil 2 pil lagi. Sementara obatnya bekerja, dia memusatkan perhatiannya pada tripod obat di depannya lagi. Pil pengecoran jiwa telah berhasil disempurnakan, dan ada sedikit sumber jiwa dari lilin api di tripod obat. Saya khawatir itu akan bubar sepenuhnya setelah beberapa saat. Pada saat itu, radang jantung yang jatuh juga akan pecah. Dia harus meminum pil pengecoran jiwa sebelum ini dan mulai menelan api yang berbeda. Ledakan tinggi di udara, pembicaraan silang yang mengejutkan gendang telinga menyebar tiba-tiba, dan mata semua orang tertarik. Di hadapan Dan Lei, boneka Beiwang Yiji tidak takut sama sekali. Pemboman sengit mantan tidak hanya tidak menyebabkan cedera pada Beiwang, tetapi juga membuat pola guntur di permukaan tubuh Beiwang lebih cerah dan tubuhnya lebih montok. Boneka ini memiliki efek menyerap kekuatan guntur. Wajah tua itu menatap pemandangan di depannya dengan heran. Luo Xiong tidak kembali sampai lama kemudian. Ia masih tidak percaya dengan apa yang terjadi di hadapannya. Boneka macam apa yang benar-benar bisa menyerap kekuatan Dan Lei untuk digunakan sendiri. Dengan cara ini, para alkemis di daratan tidak perlu takut lagi pada Dan Lei.
Luo Xiong tidak mengerti mengapa Raja Utara bisa menyerap Dan Lei dengan begitu ceroboh. Selain metode pemurnian khusus, itu sendiri merupakan pengecualian besar. Boneka yang disempurnakan dengan tubuh keluarga naga sebanding dengan tubuh manusia. Jika diubah menjadi boneka biasa, itu akan meledak menjadi sepasang pecahan di bawah bombardir Dan Lei. Di langit, Raja Utara tidak pernah mundur di depan Dan Lei Si. Tidak peduli seberapa kuat sambaran petir itu menimpanya seperti rumput bebek di dalam air. Dia berteriak kepada orang-orang yang melihatnya dengan takjub. Guntur yang mengejutkan bertabrakan dengan tubuh yang menjulang satu demi satu. Kedua cahaya dan bayangan itu berkelebat dengan cepat, dan riak energi yang luar biasa menyebar di langit dengan ledakan sonik yang tajam. Ledakan energi terdengar dan berlangsung lama. Di platform batu di bawah, Xiaoyan akhirnya mengambil pil pengecoran jiwa di tangannya. Dengan gelombang obat menyebar di antara anggota badan dan tulang, napas hangat juga naik ke jiwa Xiaoyan. Pada saat penutup tripod obat dibuka, Xiaoyan membuka mulutnya dan isapan menyembur keluar. Pada saat yang sama, dia menelan api tak terlihat yang baru saja akan meledak ke dalam tubuhnya. Bang! Ada raungan lain di langit, dan ledakan tumpul terdengar di tubuh Xiaoyan pada saat yang sama. Api tak kasat mata menyapu sembarangan, seolah-olah membakar seluruh orang Xiaoyan Qi, tapi kemudian, obat casting pil jiwa juga bekerja saat ini, dengan pecahnya Dan Lei pada hari itu, lebih dari 3 bulan telah berlalu. Selama periode ini, tubuh Xiaoyan telah duduk di depan tripod obat dengan mata tertutup, berdiri diam seperti ukiran batu, dengan isapan mengalir keluar dari tubuhnya, terus-menerus membawa kekuatan langit dan bumi di sekitarnya ke dalam tubuhnya. Saya tidak tahu apakah itu karena casting pil jiwa, atau karena Xiaoyan menerima radang jantung yang jatuh sebelumnya. Kali ini, penelanan dan pemurniannya jauh lebih halus dari sebelumnya. Meskipun api yang berbeda kuat, tampaknya memiliki afinitas alternatif untuk Xiaoyan. Kali ini, jauh lebih mudah dalam hal kecepatan pemurnian dan menelan, yang membuat Xiaoyan tidak perlu lagi khawatir tentang hidupnya. Tentu saja, meski begitu, Xiaoyan tidak berani memanjakan diri secara sembrono di seluruh proses. Bagaimanapun, itu adalah api yang berbeda, dan kekuatannya tidak bisa diremehkan. Meskipun semuanya berjalan dengan baik, jika dia terlalu ceroboh dan kehilangan akal, dia mungkin membawa hasil yang tidak dapat diperbaiki untuk dirinya sendiri. Untungnya, Xiaoyan adalah pria yang berhati-hati. Bahkan dalam menghadapi situasi seperti itu, dia masih mempertahankan hati aslinya, ini juga membuat seluruh proses stabil dan tenang. Luo Xiong dan yang lainnya dapat melihat keadaan Xiaoyan. Meskipun mereka terkejut dengan api pemurnian Xiaoyan saat ini, karena semuanya aman, mereka secara alami merasa lega. Setelah mengetahui bahwa Xiaoyan dalam keadaan menerobos promosi, sebagian besar platform Tianzhen diisolasi secara paksa, kecuali Birk dan lainnya, tidak ada yang diizinkan untuk mendekat dengan mudah. Karena dia berada dalam masa kritis terobosan, begitu Xiaoyan terganggu oleh dunia luar saat ini, kerugiannya cukup besar, belum lagi menelan api aneh. Jika api aneh di luar kendali, itu akan menjadi luka besar bagi Xiaoyan dan Villa Tianyun. Dalam hal ini, meskipun beberapa anak villa biasa juga memiliki sikap ingin tahu, di bawah pengawasan ketat para tetua, mereka harus kembali dengan marah dan melihat ke tengah platform Tianzhen. Sosok samar berjubah hitam juga menunjukkan ekspresi kekaguman di wajah banyak orang pada usia ini, dibandingkan dengan beberapa anak muda di villa. Bagaimanapun, yang pertama telah mencapai tingkat yang sama dengan beberapa orang tua di villa. Memikirkan hal ini, kekaguman di mata anak-anak villa menjadi lebih kuat. Prestasi Xiaoyan layak untuk mereka hormati. Di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya, Xiaoyan di platform batu mengabdikan dirinya untuk pemurnian api yang berbeda di dalam tubuh, seolah-olah dia benar-benar kehilangan persepsinya tentang dunia luar. Dengan pemurnian api yang berbeda di dalam tubuh, energi langit dan bumi juga tergerak olehnya. Di luar, Luo Xiong dan yang lainnya terkejut ketika mereka melihat pemandangan ini. Di bawah persepsi mereka peka untuk menemukan bahwa pada saat ini, napas Xiaoyan dengan cepat menjadi lebih kuat dengan konvergensi energi langit dan bumi yang terus-menerus, sehingga tampaknya telah mencapai puncak Kaisar Yuan. Bahkan jika itu hanya satu langkah dari Sekte Yuan di bawah langit biru, tidak ada awan dan langit yang cerah. Birk putih berdiri di udara, berpakaian putih dan polos. Ketika angin sepoi-sepoi bertiup, lengan baju dan jubahnya bergoyang dan terangkat oleh angin,
yang membuat banyak orang di villa memperhatikannya, terutama ketika beberapa gadis melihat penampilan elegan yang terakhir. Mengabaikan pemandangan yang tidak teratur itu, pohon bir putih itu menatap lurus ke platform batu di bawah, dengan sedikit cemberut dan sedikit khawatir. Karena isolasi penutup arai, bahkan dia tidak bisa melihat situasi di dalamnya, tetapi dia bisa merasakan bahwa Xiao Yan dengan panik menyerap energi surga dan bumi di sekitarnya. Meskipun ini bukan hal yang buruk, bagaimanapun juga ini terkait dengan api yang berbeda, dan dia tidak berani menjatuhkan hatinya sesuka hati. Melihat kembali terakhir kali, Xiao Yan pergi mencari api industri Honglian selama 3 tahun. Namun, kali ini, hanya dalam 3 bulan, Xiao Yan telah mencapai titik seperti itu, yang pasti membuatnya khawatir. Kalau saja Tuan Longlin masih ada di sana. Dia menghela nafas tak berdaya, karena sisik naga dan Xiao Jin dipanggil kembali oleh keluarga naga 2 bulan lalu. Saat ini, tidak mungkin untuk menjelajahi Xiao Yan dengan bantuan budidaya skala naga Yuan Zun. Dengan senyum masam, Birk itu perlahan berbalik dan ingin pergi. Pada saat berbelok, ada kerusuhan energi yang mengerikan di platform batu. Pada saat fluktuasi energi, Birk putih tiba-tiba berbalik dan wajahnya berubah tajam. Pada saat yang sama, matanya tiba-tiba berbalik dan tampak khawatir pada platform batu. Sumber gas di tubuhnya telah habis. Begitu situasinya salah, dia akan segera bergegas maju untuk menyelamatkan orang. Ini sudah berakhir. Kemudian Luo Cheng dan yang lainnya bergegas ke tempat kejadian. Begitu suara kata-kata mereka jatuh, Bai Hua dengan sungguh-sungguh menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, ini baru permulaan." Bang! Pada saat suara itu jatuh, sesosok tubuh perlahan bangkit di atas platform batu di bawah, dan fluktuasi energi yang dahsyat menyebar ke seluruh tubuh Xiao Yan seperti badai, mendistorsi kekosongan di sekelilingnya. Bahkan platform batu di bawah kakinya bergetar, dan nyala api ungu yang tak terlihat dan nyata tergila-gila padanya, energi surga dan bumi juga merupakan kerusuhan untuk itu. Pada saat yang sama, napas dari tubuh Xiao Yan juga meningkat dengan cepat. Bas! Tiba-tiba, momentum yang mengerikan tiba-tiba menyapu, dan wajah banyak tetua villa yang hadir langsung berubah. Saat ini, budidaya Xiao Yan tampaknya telah melangkah ke Yuanzong. Dalam 3 bulan, dari Kaisar Sumber Bintang 5, dia menghancurkan Sekte Sumber dalam satu gerakan, yang mengerikan. Namun, ini belum berakhir. Meskipun budidaya telah membuat terobosan, nafas di tubuh Xiao Yan masih meningkat pesat. Melihat ini, tidak ada berhenti sama sekali. Momentum ini langsung menuju Erxing Yuanzong. Adegan seperti itu telah mengejutkan kebanyakan orang. Sudah mengerikan untuk melangkah ke Yuanzong dari Yuan Huang Bintang 5 pada bulan Maret. Jika kita menerobos ke Yuanzong Bintang 2 saat ini, bukankah itu unik? Di bawah perhatian semua orang, napas Xiao Yan meningkat tajam. Hanya dalam beberapa menit, dia telah mencapai tahap akhir Yixing Yuanzong dan bahkan puncaknya. Sampai saat ini, napas yang naik dengan cepat di tubuhnya secara bertahap melambat. Ambil. Tetapi pada saat ini, Xiao Yan tiba-tiba melihat ke atas, lengannya bergetar, tangan dan jarinya terbuka, dan isapan di telapak tangannya tiba-tiba melonjak keluar, mengumpulkan semua 2 api berbeda di sekitarnya ke dalam tubuhnya dan mengintegrasikannya dengan sempurna. Sementara 2 api yang berbeda benar-benar terintegrasi, energi besar yang dihasilkan selama proses tersebut juga membuat kultivasi Xiao Yan meningkat lagi dan bahkan membuat terobosan. Yuanzong, 2 bintang. Di panggung susunan langit, riak energi tersapu secara bertahap, dan sosok Xiao Yan di tengah tubuhnya perlahan ditampilkan di depan semua orang. Dia berjubah hitam dan kurus. Sosoknya tampak jauh lebih berantakan daripada beberapa bulan yang lalu, tetapi napasnya sangat kuat. Mata yang telah tertutup selama beberapa bulan perlahan terbuka. Pada saat itu, ada api terang di kedalaman mata yang gelap. Bersama dengan kekosongan di depan mereka, mereka sedikit terdistorsi, dan napas di tubuh juga tergerak. Namun, itu hanya berlangsung sebentar, dan dengan cepat pulih dari tubuh. Toh itu baru terobosan, nafasnya tidak stabil, dan semuanya masih butuh waktu untuk dipoles. Saat ini, jika terlalu ditampilkan, saya khawatir itu bukan hal yang baik. Ketika Xiao Yan mendongak, dia terkejut melihat banyak orang telah berkumpul di sekitar platform arai. Selain Villa Gunung Tianyun tingkat tinggi, banyak anak Luo juga berkumpul. Jelas, perubahan mendadak di sini benar-benar menarik perhatian banyak orang.
Saya khawatir momentum kuat yang ditunjukkan oleh Xiao Yan sebelumnya juga dikenali oleh orang-orang ini. Ledakan suara bising juga terdengar. His, sepertinya aku hanya merasakan momentum itu pada para tetua villa. Yuan Zong. Bagaimana ini mungkin? Dia menerobos Kaisar Sumber Bintang 5 hanya 3 bulan yang lalu. Tidak mungkin untuk menerobos lagi dalam waktu sesingkat itu, dan dia juga menerobos Sekte Sumber. Tapi bagaimana Anda menjelaskan momentum itu? Untuk sesaat, kerumunan melonjak, dan suara kegaduhan dan bantahan terdengar. Para tetua villa tidak repot-repot memperhatikan. Mereka semua memusatkan perhatian mereka pada Xiao Yan saat ini, dan warna kejutan di mata mereka sangat makmur. Mereka juga tidak percaya bahwa kultivasi Xiao Yan dapat meningkat pesat hanya dalam waktu setengah tahun. Dibandingkan dengan tulang lama mereka, kinerja Xiao Yan ini mengerikan. Xiao Yan tidak peduli dengan keributan anak-anak keluarga Luo. Dia menggerakkan tubuhnya sedikit, menjabat tangan kanannya sesuka hati, dan merasakan energi yang kuat di tubuhnya yang beberapa kali lebih kuat dari beberapa bulan yang lalu. Dia tidak bisa menahan senyum. Sekarang dia selalu melintasi Kaisar Sumber dan berhasil naik ke tingkat Sekte Sumber. Mengambil napas dalam-dalam, kelopak mata Xiao Yan sedikit rendah, dan rasa membunuh tertentu lewat. Segera, dia menoleh dan melihat ke langit selatan. Di luar garis pandang yang jauh, masih ada langit yang cerah sejauh ribuan mil. Meskipun tidak ada apa-apa, ada pipi yang jernih dan tampan di mata Xiao Yan. Due Zong. Matanya menatap langit selatan dalam keadaan kesurupan. Xiao Yan berbisik rendah di mulutnya. Setelah waktu yang lama, dia secara bertahap pulih. Dalam sekejap mata, bir putih, Luo Xiong dan yang lainnya telah mendekat. Maaf membuat khawatir semua orang. Melihat Luo Xiong dan yang lainnya, Xiao Yan mengambil suasana hatinya dan memeluk tinjunya dengan sedikit permintaan maaf. Dia menyadari tata letak di luar platform Tianzhen ketika dia menerobos. Namun, situasinya khusus pada waktu itu, tetapi dia tidak dapat memberi tahu mereka. Mendengar ini, Luo Xiong dan yang lainnya tersenyum sembarangan dan melambaikan tangan. Luo Jin melangkah maju dan menatap Xiao Yan dari atas ke bawah sambil tersenyum. Dia tidak bisa menahan nafas, menggelengkan kepalanya dan tertawa, "Kalian, ini benar-benar mengerikan. Saya pikir kultivasi saya lebih baik dari Anda pada awalnya, tetapi sekarang Anda telah meninggalkan saya jauh di belakang. Saya hanya menggunakan kekuatan eksternal. Tanpa ini, bagaimana kultivasi saya dapat ditingkatkan begitu cepat?" Mendengar pidato itu, Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan rendah hati. Luo Jin dan beberapa pemimpin keluarga Luo berpangkat tinggi yang hadir tidak memiliki komitmen tentang hal ini. Meskipun kata-kata Xiao Yan benar, dalam hal sumber daya budidaya, Villa Tianyunnya tidak buruk. Sebagai salah satu kekuatan teratas di wilayah tengah, informasi orang dalamnya sudah terbukti dengan sendirinya. Terlepas dari bakatnya, Luo Jin dapat memiliki kekuatan tingkat Raja Sumber pada usianya. Secara alami, tidak ada kekurangan bantuan dari berbagai sumber daya budidaya villa, tetapi Rao begitu. Dia jauh lebih buruk dari Xiao Yan. Tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang bagaimana keadaannya. Setelah pembicaraan singkat dan senyuman, kata-kata Xiao Yan selanjutnya juga membuat beberapa orang yang hadir sedikit mengernyitkan alis. Meninggalkan, Xiao Yan mengangguk dan memeluk. Saya benar-benar minta maaf telah menyebabkan Anda banyak masalah di Villa Tianyun akhir-akhir ini. Selain itu, saya di sini untuk tujuan lain, dan tidak nyaman untuk tinggal lama. Oleh karena itu, saya harap Anda dapat memahaminya jika Anda punya waktu di masa depan, kamu akan kembali ke villa untuk mengunjungiku. Hehe, kalau begitu, tidak mudah bagi kami untuk tinggal, tetapi selama kamu bisa datang di masa depan, aku akan menyambut Villa Tianyun. Luo Cheng tersenyum dengan tenang. Sementara kata-katanya jatuh, para tetua lain di sekitarnya mengangguk berat. Kemudian Xiao Yan mengalihkan pandangannya dan ragu-ragu. Satu hal lagi, dokter kecil. Biarkan aku yang mengurusnya. Denganku, tidak ada yang akan mendekatinya. Sebelum kata-kata Xiao Yan jatuh, suara yang agak dingin tiba-tiba datang. Ketika yang terakhir maju, Luo Jin buru-buru menemaninya dengan senyum di wajahnya, yang membuat Luo Cheng dan yang lainnya tersenyum pahit. Tuan mudanya sombong pada hari kerja. Sekarang dia sangat jinak dan pintar di depan Li Bingrui, seperti kucing kecil yang lengket. Xiao Yan tersenyum mendengarnya,
lalu melihat kembali ke Li Bingrui dan berkata dengan terkejut. Apakah kamu akan tinggal? Li Bingrui menatap Xiao Yan sejenak. Kemudian dia berkata, saya tidak tahu berapa banyak masalah yang akan Anda hadapi ketika Anda pergi kali ini. Saya tidak ingin mengubur diri saya sendiri. Dokter kecil ada di sini. Saya yakin Anda tidak akan pernah datang lagi, jadi tidak terlambat untuk membunuhmu di masa depan. Saat mengatakan ini, mata indah Li Bingrui sedikit berbinar. Kemudian dia mengerutkan kening dan menatap Luo Jin yang mendekatinya. Dia menatapnya dengan tajam dan mendorong yang terakhir keluar. Keluarga Luo segera tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Xiao Yan sedikit hangat di hatinya. Ada beberapa kebenaran dan beberapa kepalsuan dalam pidato ini. Secara alami, dia bisa melihat bahwa karena dia ada di sini, dia bisa yakin. Kapan Xiao Yan bangun? Mendengar pidato itu, Xiao Yan tersenyum dan mengalihkan pandangannya ke langit di timur laut. Keluarga Xiao berada di sana. Entah kenapa, sekarang tiba-tiba ada mood panas dan tidak sabaran di hatinya. Untuk yang disebut keluarga Xiao, ada Xiao Xuan yang sudah beberapa tahun tidak terlihat. Dia tampaknya memiliki beberapa harapan. Berangkat besok. Keesokan harinya, di luar Villa Tianyun, di gunung yang jauh di timur laut, Xiao Yan dan rombongannya, Luo Cheng, penguasa keluarga Luo, beberapa tetua, Luo Jin dan yang lainnya hadir. Itu dia. Jaraknya sangat jauh sehingga Du Ezong tidak akan bekerja keras untuk mengirim seseorang untuk diikuti. Luo Cheng Kiao memandang Xiao Yan dan berkata sambil menghela nafas lega. Mendengar pidato itu, Xiao Yan mengangguk dan melengkungkan tangannya ke arah orang-orang di depannya. Terima kasih atas pengawalanmu. Hehe, dengan kekuatanmu saat ini, tidak akan menjadi masalah jika kamu ingin pergi dari sini dengan selamat. Kami hanya khawatir tentang racun bajingan Wu dari Du Erzong. Selama dia datang setiap saat, perjalanan selanjutnya pasti banyak lebih aman. Luo Cheng tersenyum dan membalikkan telapak tangannya. Dia mengeluarkan piring arai dari ring dan menyerahkannya kepada Xiao Yan. Ambillah. Ini adalah pelat susunan 7 tingkat, yang juga merupakan niat kecil dari Villa Tianyun kami. Jika Anda menghadapi bahaya, selama Anda membukanya, Anda tidak akan dapat menyelamatkan hidup Anda, tetapi selama karena di bawah Yuan Zun, tidak ada yang bisa dengan mudah mematahkannya, yaitu Yuan Zun kuat. Secara umum, berhati-hatilah dan cobalah untuk tidak memprovokasi orang kuat semacam itu. Di tengah percakapan, Luo Cheng tiba-tiba makan, lalu dia berkata lagi. Xiao Yan secara alami mengerti maksud Luo Cheng. Saat ini, dia tersenyum dan mengangguk, mengambil piring arai di tangan masing-masing dan menyimpannya. Setelah itu, dia menyapu matanya satu persatu dari orang-orang di depannya, dan kemudian membawa 2 orang di sampingnya untuk memberi hormat dengan hormat. Kemudian, dia berbalik dan berjalan ke arah timur laut. Setelah itu, Luo Jin melihat ke belakang 3 orang yang telah pergi, tetapi hidung dan rambutnya masam. Baru saja akan membuka mulutnya dan mengatakan sesuatu, dahinya ditampar oleh Luo Ao di samping, tertawa dan memarahi. Kamu bocah bau, kamu semua berada di wilayah tengah. Ini bukan masalah hidup dan mati. Apakah kamu melakukannya dengan sangat menyedihkan? Melihat ini, seluruh penonton tidak bisa menahan tawa, dan hampir pada saat yang sama, peri medis kecil berbaring diam di peti mati es di Villa Tianyun, yang tangan gioknya yang dingin ditutupi oleh rok panjang tiba-tiba sedikit membungkuk untuk sesaat. Di ruang rahasia, di kehampaan yang tak terlihat, jejak energi aneh yang tidak dapat diperiksa perlahan-lahan menyatu pada tubuh yang dingin dan halus ini yang telah kehilangan napas. Saya khawatir Luo Xiong tidak dapat menemukan apapun di sini. Dalam sekejap mata, sudah lebih dari sebulan sejak Xiao Yan dan rombongannya meninggalkan Villa Tianyun. Ukuran wilayah tengah berada di luar imajinasi mereka. Meskipun mereka telah berjalan jauh dengan bantuan susunan transmisi di beberapa kota, pada saat ini, mereka bertiga jelas jauh dari keluarga Xiao. Orang-orang Xiao berada di timur laut wilayah tengah. Menurut kecepatan kami saat ini, kami akan dapat mencapai kota Xiao di mana orang-orang Xiao berada dalam waktu sekitar 1 minggu lagi. Bai Hua melihat peta di tangannya, tapi ada beberapa ketidakberdayaan di permukaan. Bahkan minggu ini, mereka harus menggunakan susunan transmisi 2 kali untuk mencapainya. Rao sedikit malu karena sifatnya. Dalam hal ini, Xiao Yan harus tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Sejauh yang dia tahu,
Ada susunan transmisi besar di mana-mana di wilayah tengah kecuali area marginal di mana 4 kekuatan utama berada, yang dapat dengan mudah mengirimkannya ke kota yang ingin mereka tuju. Tapi sekarang masalah yang harus mereka hadapi adalah, menurut peta, di sekitar lokasi mereka saat ini, tidak ada kota dengan susunan transmisi besar, tetapi susunan transmisi besar terdekat adalah kota utama keluarga Ouyang, kota Senjin. Keluarga Ouyang adalah salah satu dari 3 klan besar di wilayah tengah. Secara alami, kekuatannya tidak bisa diremehkan. Untuk menghindari beberapa masalah yang tidak perlu, mereka harus menghilangkan pilihan ini. Karena itu, mereka takut hanya bisa menempuh perjalanan selama seminggu lagi sesuai rencana yang ada. Tentu saja, Xiao Yan dan Bai Hua masih baik-baik saja, tetapi mereka takut Lianer akan menderita di sepanjang jalan. Nak, ini sangat sulit bagimu akhir-akhir ini. Ketika kamu sampai di tempat itu, kamu harus istirahat yang baik dulu. Setelah perjalanan yang begitu panjang, bahkan mereka berdua tidak tahan, apalagi Lianer, yang budidayanya bahkan belum mencapai Raja Sumber. Dia dengan lembut menggosok kepala indah yang terakhir, dan Lianer mengangguk agak pahit. Kemudian dia jatuh di bahu pohon bir putih, menggumamkan mulut kecilnya dan tampak malas. Mereka harus tersenyum dengan kasihan. Bahkan jika mereka berencana untuk beristirahat di pegunungan di bawah, mereka bertiga melompat turun. Namun, Xiao Yan tiba-tiba berhenti ketika mereka bergerak. Sambil mengerutkan kening, dia melihat ke hutan pegunungan tidak jauh, dan matanya menunjukkan keterkejutan. Apa masalahnya? Dengan budidaya bir putih, kita dapat dengan jelas melihat bahwa banyak orang berkelahi di hutan pegunungan tidak jauh, tetapi hal semacam ini akan terjadi sepanjang waktu di daratan. Secara alami, mereka tidak perlu memperhatikannya, tetapi karena itu dapat menarik Xiao Yan untuk berhenti, saya khawatir itu tidak seperti yang terlihat. Tanpa menjawab pertanyaan tentang bir putih, Xiao Yan menatap hutan pegunungan tidak jauh. Kekuatan jiwa menyebar tanpa sadar, dan situasi lingkaran pertempuran juga muncul di matanya. Di pegunungan dan hutan, sekelompok orang setengah baya dengan pakaian brokat hitam mengelilingi beberapa orang berjubah biru. Kecuali 2 orang parubaya, yang lainnya adalah generasi muda. Gaga, lihat kemana kamu pergi. Di antara orang-orang berbaju hitam, seorang pria parubaya dengan mulut tajam dan pipi monyet berdiri di kehampaan, menatap sekelompok orang yang malu saat ini, dan tersenyum sedih. Semua retret dilarang. Kelompok itu tidak bisa mundur. Melihat orang-orang berbaju hitam di depan mereka, beberapa anak muda di kerumunan tidak bisa menahan rasa putus asa. Saya tidak menyangka bahwa mereka akan menghadapi situasi seperti ini kali ini. Jika Anda bersikeras, berita telah menyebar. Begitu bala bantuan tiba, bajingan ini, bersama dengan keluarga di belakang mereka, akan membayar harganya. Di antara beberapa orang, seorang pria muda dengan napas stabil mengatupkan giginya dan mendorong orang-orang di belakangnya. Baru kemudian dia mengembalikan matanya ke orang-orang berbaju hitam di depan matanya, dengan ekspresi dingin di wajahnya. Gaga, kamu takut kamu tidak bisa menunggu saat itu. Tawa aneh terdengar lagi, dan napas di tubuh manusia berjubah hitam mulai menyebar, menyelimuti hutan pegunungan, dengan niat membunuh yang dingin, memanggil banyak gadis muda di lingkaran perang berteriak tanpa henti. Zhao Ming, jika sesuatu terjadi pada kami, kamu keluarga Zhao akan membayarnya. Di kerumunan, pemuda yang baru saja berbicara berteriak dengan dingin lagi, tetapi ketika yang terakhir mendengar ini, dia langsung mencibir dan mencibir. Pada saat ini, apakah Anda masih ingin menggunakan alasan untuk menunda waktu? Lakukan dan tidak meninggalkan apapun. Begitu tawa itu jatuh, orang-orang berbaju hitam lainnya segera berteriak dan melepaskan sumber gas yang kuat di tubuh mereka. Napas lebih dari selusin Raja Sumber dan orang-orang kuat meleleh bersama, yang dapat digambarkan sebagai kejutan. Pada saat yang sama, wajah orang-orang di pengepungan berubah. 2 orang parubaya yang memimpin saling memandang, segera menganggukkan kepala bersama, dan hati mereka bergerak. Sumber gas yang tersisa di tubuh mereka menyembur keluar tanpa syarat. Pada saat yang sama, tangan mereka dengan cepat diangkat ke dada mereka, dan tangan mereka dengan cepat disegel. Segel terhubung. Kekuatan mengembun di telapak tangan mereka. Di bawah transformasi cepat dari simpul tercetak di tangannya, dia dengan cepat menjadi kuat. Dan, yaitu, keputusan segel khusus yang diringkas di tangan 2 orang membuat Xiao Yan melihatnya, bukan untuk hal lain, hanya karena keputusan segel adalah hukum rahasia keluarga kuno yang telah dia pelajari,
keputusan segel kaisar. Apakah itu segel kaisar? Dalam kehampaan, wajah Xiaoyan tiba-tiba berubah, dan dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak di mulutnya. Segel kekaisaran adalah metode rahasia keluarga kuno, dan itu berasal dari daratan pertempuran. Bagaimana Anda bisa melihatnya di sini? Keputusan segel kaisar. Di satu sisi, Bai Hua tercengang saat mendengar kata-kata Xiaoyan. Kemudian dia kembali dan berkata dengan terkejut. Bukankah itu keterampilan bertarung keluarga kuno? Bagaimana itu bisa muncul di sini? Apakah itu salah? Kamu tidak mungkin salah. Segel kekaisaran yang mereka lempar persis sama dengan segel kekaisaran yang aku latih, tetapi sebaliknya, segel kekaisaran yang mereka latih tampaknya lebih istimewa. Pada akhirnya, Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Segel kekaisaran adalah metode rahasia melawan semangat orang-orang kuno di daratan, yang dibagi menjadi 5 segel. Namun, dalam persepsinya saat ini, 2 orang yang menggunakan segel kekaisaran saat ini tampaknya memiliki lebih banyak segel di tangan mereka. Segel kaisar, segel surga dan bumi. Di antara gunung dan hutan, di lingkaran pertempuran yang dikelilingi oleh sekelompok orang berjubah hitam, 2 orang parubaya itu berteriak bersama, mencubit dan mendorong ke depan dengan kedua tangan. Pada saat yang sama, energi bergelombang yang terkandung di telapak tangan dengan cepat mengembun menjadi 2 sidik jari gas sumber besar di depan 2 orang, dan membombardir Zhao Ming dan yang lainnya di seberangnya. Segel kaisar. Melihat sidik jari energi besar mengalir di wajahnya, Zhao Ming mau tidak mau menunjukkan warna yang bermartabat di wajahnya. Secara alami, keluarga Zhao sangat jelas tentang nama segel kekaisaran. Kedua keluarganya telah berjuang selama bertahun-tahun. Saya tidak tahu berapa banyak orang kuat dalam keluarga yang jatuh di bawah segel kekaisaran. Saya tidak berani meremehkannya ketika saya melihatnya secara langsung hari ini. Lakukan bersama dan selesaikan. Ketika Zhao Ming memerintahkan untuk minum, dia segera melambaikan tangannya. Ketika telapak tangannya terkepal, pistol panjang perak yang berkilauan dengan guntur juga jatuh ke tangannya. Jantungnya bergerak, dan gas sumber yang melonjak segera mengalir ke dalamnya. Kemudian dia menusuknya ke depan. Pada saat itu, guntur dan suara di sekitar telinga semua orang berlanjut, dan ular guntur bergegas dengan marah ke orang-orang yang dikelilingi di tengah. Pistol guntur langit, tarian ular guntur. Pada saat berikutnya, serangan sekelompok orang berbaju hitam jatuh dari arah yang berbeda. Dalam sekejap mata, pistol panjang di tangan Zhao Ming dan serangan di tangan beberapa orang di sekitarnya bertabrakan dengan 2 sidik jari besar yang menghadapnya. Adapun serangan orang lain, tentu saja, mereka ditentang oleh generasi muda di belakang 2 orang parubaya. Bang! Kemudian, ledakan tumpul tiba-tiba terdengar. Sementara energi menyapu pegunungan dan hutan, sekelompok orang berbaju hitam di luar juga terguncang puluhan kaki. Melihat 2 orang parubaya, wajah mereka pucat di bawah sapuan energi afterwave. Mereka telah mengalami beberapa pertempuran, ditambah konsumsi kekerasan barusan, saya khawatir ada sedikit sumber gas yang tersisa di tubuh. Meski begitu, dapat dilihat bahwa sidik jarinya cukup kuat untuk memukul mundur lebih dari selusin orang berbaju hitam dengan kekuatan 2 orang. Ketika badai menyebar, area yang luas di sekitar lingkaran pertempuran diratakan dengan tanah oleh badai. Pohon-pohon kuno yang menjulang tak terhitung jumlahnya ditebang dan bahkan dihancurkan berkeping-keping. Bahkan bumi diangkat dengan lapisan pasir yang tebal, dan lubang besar terbentuk di tempat mereka berdiri. Hehe, itu adalah keterampilan rahasia keluarga kuno. Kekuatannya benar-benar luar biasa. Hanya 7 segel. Jika Anda dapat menampilkan segel ke-8, segel itu saling terkait. Dikatakan bahwa itu sebanding dengan keterampilan bertarung Ordo Suci. Petik 2. Melihat lubang besar di bawah kakinya, Zhao Mian bahkan lebih terkejut. Pada saat yang sama, dia mau tidak mau mengeluarkan beberapa warna yang luar biasa. Jika dia dan keluarga Zhao bisa mendapatkan segel kekaisaran, saya yakin kekuatan keseluruhan akan meningkat secara kualitatif. Jika aku bisa melemparkan segel ke-8, kamu masih bisa berdiri di sini. Seorang pria parubaya mengambil langkah maju dengan penghinaan di wajahnya dan mendesis dengan nada rendah. Gaga-gaga, meskipun aku tidak suka mendengar ini, apa yang kamu katakan juga bagus. Aku benar-benar tidak bisa menahan segel ke-8 dari segel kaisar, tetapi kamu tidak akan memiliki kemungkinan promosi. Kecuali untuk Naji, bersihkan sisanya.
Zhao Ming mencibir. Sementara suara itu jatuh, lebih dari selusin orang berpakaian hitam segera menjawab, dan kemudian bergegas maju lagi. Dalam sekejap mata, mereka telah datang ke pria dan wanita muda. Melihat wajah dua orang parubaya itu berubah, mereka juga berbalik dengan cepat dan ingin bergegas ke arah orang-orang berpakaian hitam. Gaga, jika kamu ingin menyelamatkan mereka, lebih baik kamu jaga dirimu dulu. Namun, pada saat ini, tubuh Zhao Ming tiba-tiba muncul di depan dua orang seperti hantu. Ketika tangannya berbalik, gas sumber meledak di telapak tangannya, dan pada saat yang sama, masing-masing telapak tangan membombardir dada dua orang parubaya. Pah! Dalam sekejap, darah mereka mengalir keluar, dan tubuh mereka terbang tak terkendali. Kemudian mereka jatuh dengan keras ke tanah di bawah. Gas sumber di tubuh mereka menghilang sepenuhnya, dan napas mereka jatuh ke dasar lembah. Mereka terluka parah. Gaga, biarkan kamu melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana orang-orangmu mati. Zhao Ming menatap dua orang yang tubuhnya tidak bisa bergerak. Tanpa menoleh ke belakang, dia mendengarkan suara tabrakan yang tumpul di belakangnya. Radian dingin di sudut mulutnya semakin melebar. Pada saat tertentu, beberapa sosok jatuh ke tanah. Dia terkejut melihat bahwa tubuh-tubuh yang jatuh ke tanah itu berpakaian hitam. Ketika mereka jatuh ke tanah, mereka kehilangan vitalitas mereka. Lihat ini, takut terbunuh oleh pukulan. Apa? Wajah Zhao Ming tiba-tiba berubah. Ketika dia berbalik, dia tiba-tiba melihat wajah yang dekat dengannya. Saat ini, pupil matanya langsung mengecil seukuran ujung jarum. Tubuhnya mundur begitu saja. Telapak tangan yang hangat dan dingin jatuh dengan tenang di tenggorokannya. Kemudian dia mencubitnya dengan lembut, dan tubuh Zhao Ming terangkat dengan mudah dan bebas. Tuanku, klik. Namun, ketika Zhao Ming siap untuk memohon belas kasihan, Xiao Yan melambaikan tangannya dengan lembut di depannya, dan leher yang terakhir langsung patah, dan vitalitas yang menutupi matanya berlalu seperti air pasang. Dia membuang tubuh Zhao Ming sesuka hati. Xiao Yan berbalik dengan rasa ingin tahu dan melihat sekelompok anak muda. Sampai saat ini, sekelompok anak muda melihat penampilan orang yang menembak di depan mereka. Tiba-tiba, orang-orang bahkan lebih terkejut. Dalam hal penampilan saja, Xiao Yan di depannya tampaknya tidak berbeda dari mereka, tetapi dia dapat membunuh lebih dari selusin orang kuat di tingkat Yuan Wang hanya dalam beberapa napas. Sejauh yang mereka tahu, hanya ada putra keluarga Ouyang. Siapa kamu dan mengapa kamu memiliki segel kekaisaran di tanganmu? Pertanyaan tiba-tiba Xiao Yan mengejutkan semua anak muda yang hadir, dan bahkan gagal untuk pulih. Menurut akal sehat, biasanya kata-kata ini harus ditanyakan oleh mereka. Batuk, Tuan, bukankah Anda datang ke sini untuk segel kekaisaran keluarga kuno saya? Pada saat ini, di lubang di bawah, kedua orang parubaya itu akhirnya saling membantu dan memanjat lagi. Mendengar kata-kata Xiao Yan, mereka segera menunjukkan warna waspada. Pada saat ini, mereka takut tidak bertemu dengan orang yang disebut baik. Mendengar pidato itu, Xiao Yan mengangkat alisnya dan tidak bisa menahan diri untuk berteriak. Klan kuno, apakah kamu dari keluarga kuno? Suara kata-kata terkejut Xiao Yan berputar-putar di atas hutan pegunungan, dan suasana hatinya juga berfluktuasi. Mendengar pidato itu, orang-orang dari keluarga kuno yang hadir saat ini mau tak mau membalikkan bibir mereka. Segel kaisar jelas merupakan keterampilan yang tidak diumumkan dari keluarga kuno. Banyak orang di wilayah tengah tahu apakah itu bisa menjadi sesuatu yang baru. Sambil berpikir seperti ini di dalam hati mereka, banyak orang yang hadir memandang Xiao Yan seolah-olah mereka sedang memperlakukan orang bodoh. Xiao Yan tidak memperhatikan ini, tetapi jatuh ke dalam meditasi singkat. Kemudian dia menyadari bahwa itu pasti orang kuat dari klan kuno yang kembali ke klan setelah datang ke benua Yuanwu. Lagi pula, bahkan dia bisa bertemu dengan orang-orang yang disebut dari klan yang sama di benua asing ini. Klan kuno adalah salah satu dari 8 suku kuno di daratan pertempuran. Dengan pemikiran ini, semuanya secara alami masuk akal. Di benua ini, hanya orang-orang dari keluarga kuno kita yang bisa menguasai keputusan segel kaisar. Tidakkah kamu percaya? Di tanah di bawah, kedua pria parubaya itu saling memandang dan curiga dengan kata-kata Xiao Yan. Yang terakhir tampaknya terkejut dengan identitas mereka. Bukannya aku tidak percaya, aku hanya tidak menyangka akan melihat segel kaisar di sini. Mendengar pidato itu, Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan tersenyum.
Setelah sedikit ragu, dia melihat kedua orang parubaya itu lagi. Di mata dua orang yang curiga, dia perlahan mengangkat tangannya, mengaitkan jari-jarinya, dan membuat keputusan yang sudah dikenal, yang dimainkan dengan sapuan ujung jarinya. Ketika kedua pria itu melihat segel yang familiar di tangan Xiao Yan, ekspresi di wajah mereka juga berangsur-angsur mengeras. Ini, segel Kaisan, balikkan laut, tutupi tanah, hancurkan langit, segel kekaisaran kuno. 5 simpul segel khusus dibuat di tubuh Xiao Yan, tangan, dan energi yang kuat terkondensasi di depannya. Akhirnya, itu berubah menjadi cetakan tangan emas besar dan tergantung di kehampaan di depan Xiao Yan. Dengan lampu berkedip di atasnya, napas energi yang sangat mengerikan menyebar dari sana. Sementara sidik jari dipadatkan, wajah semua orang kuno yang hadir tidak bisa tidak menunjukkan kengerian mereka. Terutama dua orang setengah baya yang sudah pucat, dikejutkan oleh sidik jari dan menatap aksi di tangan Xiao Yan, seolah-olah mereka takut dia akan membentuk segel keenam. Namun, untungnya, simpul segel di tangan Xiao Yan benar-benar putus sampai segel kelima, tapi meski begitu, hati mereka masih sangat terkejut. Kamu, Tuan, siapa yang bisa menguasai segel kekaisaran dari keluarga kuno kita? Kedua pria parubaya itu menatap Xiao Yan di kehampaan dengan mata yang sangat serius. Di bawah pencegahan sidik jari, pada saat ini, bahkan suara mereka sedikit bergetar. 5 segel telah selesai. Jika pemuda berjubah hitam benar-benar datang untuk 3 segel lainnya, bukankah mereka akan menjadi targetnya saat ini? Setelah sidik jari jatuh, mereka bahkan tidak akan memiliki kemungkinan untuk melawan sesuai dengan keadaan mereka saat ini. Melihat ekspresi bermartabat di wajah kedua orang itu, Xiao Yan tersenyum tipis dan membuang sidik jari di depannya. Dia berkata dengan lemah, "Jangan khawatir, aku tidak akan menyakitimu. Jika aku benar-benar punya rencana, kamu tidak bisa terus berdiri di sini. Adapun segel kekaisaran, itu diberikan kepadaku oleh orang terpentingku. Sekarang, masalahmu telah terpecahkan. Ayo pergi." Setelah itu, Xiao Yan berbalik dengan sedikit warna kompleks di matanya dan ingin pergi ke tempat Bai Hua dan kedua orangnya berada. Namun, ketika dia baru saja mengangkat kakinya, saat berikutnya, tubuhnya tiba-tiba tersengat. Saat dia menoleh, dia bersentuhan dengan tatapan gelap. Saat ini, di arah timur Xiao Yan, seorang pemuda tampan berjubah putih sedang menatapnya sambil tersenyum. Matanya dingin, terkejut dan terkejut. Singkatnya, itu rumit. Melihat pemuda berpakaian putih di seberangnya, Xiao Yan tercengang. Melihat wajah pihak lain yang sedikit familiar, pikiran Xiao Yan segera mencarinya. Kemudian, cahaya di sepasang mata hitam yang dicat menyala tiba-tiba, dan kemudian tiba-tiba mendongak dan menatap pemuda berbaju putih itu, dengan nada yang sedikit terkejut. "Ini kamu, hehe, Xiao Yan, aku sudah memberitahumu bahwa kita akan bertemu lagi cepat atau lambat dalam Perang Dunia Pertama di Laut Utara." Tanpa diduga, itu benar-benar menjadi kenyataan sekarang. Melihat Xiao Yan memikirkan dirinya sendiri, pemuda itu tersenyum dan sedikit gemetar. Dalam sekejap mata, dia datang tidak jauh di depan Xiao Yan. Mereka saling memandang dengan 4 mata. Apa yang terjadi di awal juga muncul di hadapannya lagi. Suemeo, mata Xiao Yan sedikit membeku dan suaranya tenggelam. Pria muda berbaju putih adalah lawan yang ditemui Xiao Yanchu ketika dia datang ke Universitas Beihai. Dia juga orang pertama yang diakui oleh Universitas Beihai, Suemeo. Saya belum melihatnya selama bertahun-tahun, tetapi kekuatan orang ini jauh lebih kuat daripada awalnya. Dari tangan yang adil, kultivasi Suemeo tidak berada di bawahnya saat ini. Dia juga orang kuat sumber nyata. Hei, saya pikir kultivasi Anda baru saja melawan Kaisar. Sekarang, apakah Anda sudah menginjakan kaki di Yuanzhong? Matanya melirik ke sekeliling Xiao Yan, dan kelopak mata Sui Miao sedikit rendah. Meskipun nadanya cukup diejek, dia tidak bisa sepenuhnya menutupi kejutan di hatinya. Sejak dia meninggalkan perguruan tinggi Beihai pada awalnya, dia langsung kembali ke wilayah tengah dan telah mengabdikan diri pada kultivasi. Ditambah dengan banyak sumber daya kultivasi keluarga, dia baru saja memiliki kultivasi sekte sumber bintang 4, tetapi dia tidak berharap Xiao Yan dapat mencapai tingkat seperti itu tanpa dukungan kekuatan apapun. Itu benar-benar bisa disebut teror. Mendengar pidato itu, Xiao Yan tersenyum tanpa komitmen, tapi tidak banyak bicara. Pada saat ini, 2 orang parubaya di bawah juga mondar-mandir di langit lagi,
datang ke sisi Suomeo dan memberi hormat dengan hormat. Dengan bantuan pil, luka di tubuh kedua orang itu untuk sementara ditekan. Tetapi saat ini, saya terkejut mendengar penampilan yang akrab antara Xiao Yan dan Sui Miao. Ouyang Sisi, apakah kamu tahu ini? Oh, aku tidak hanya mengenalnya. Aku kalah darinya saat masih kuliah di Beihai. Suomeo tersenyum dengan tenang, mengangkat dagunya dan menunjuk ke Xiao Yan. Pada saat yang sama, warna ganas muncul kembali di matanya. Begitu dia mengatakan ini, dua orang parubaya di sampingnya dan generasi muda lainnya dari kebangsaan kuno juga menghirup udara sejuk, dan wajah mereka menunjukkan warna keterkejutan. Mereka sudah lama mendengar tentang perang itu. Dikatakan bahwa Suomeo kalah dari rekan yang kultivasinya jauh lebih lemah dari dirinya sendiri. Perang pada saat itu juga menyebabkan keributan di antara keluarga mereka, tetapi mereka tidak berpikir itu benar. Saat ini, banyak orang tidak bisa menahan ekspresi ngeri ketika mereka melihat Xiao Yan. Pada saat yang sama, setelah mendengar alamat pria parubaya itu kepada Sui Miao, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya sedikit dan berkata dengan terkejut. Ouyang, kamu dari keluarga Ouyang. Hehe, Suomeo adalah namaku di Universitas Beihai. Nama asliku adalah Ouyang Miao. Dengan sedikit anggukan, Ouyang Miao tidak menyembunyikan apapun, tetapi Xiao Yan terkejut karenanya. Kemudian dia ragu-ragu dan melanjutkan. Kalau begitu Sisi, ayahku adalah kepala keluarga Ouyang. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Jangan lupa subscribe dan share channel Mimin ke teman-teman kakak. Terima kasih.